Bapak, Mama, saudara-saudara dan semua anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkatimu. Bersyukur untuk hasil panen di tahun ini. Walau banyak bangku-bangku yang kosong, yang datang hanya hasil panen, tapi orang yang panen tidak datang. Salam. Orang yang bilang salam paling kuat itu pasti dia hasil panen paling banyak. Kata diam itu, saudara, itu seringkali membawa beban makna yang dalam. Kata diam, kita akan diingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari diam itu juga punya banyak arti. Diam itu bisa berarti dia mengalah, bisa juga berarti dia tenang, dia sementara sedang menghindar, dia sementara sedang menunggu. Tapi diam itu juga bisa tindakan sementara sedang mengabaikan sesuatu. Dalam banyak kesempatan ada diam yang penuh damai, saudara. Kita diam-diam supaya kita damai, karena lu omong lu bahaya gitu. Ada diam itu yang mendamaikan hati. Tapi ternyata ada diam itu, saudara, yang membuat hati gelisah. Diam itu bagi banyak orang adalah ruang kosong yang sulit untuk ditafsirkan. Karena itu terkadang diam itu bisa kita menafsirkan benar adanya, tapi kita juga bisa menafsirkan sikap diam itu dalam sebuah arti yang bisa jadi juga keliru. Ketika seorang diam, kita bisa bertanya, dia kenapa tidak biasa dia diam ini? Kenapa tidak biasa dia seperti ini? Apakah dia marah? Apakah dia bingung? Apakah dia sementara sedang menyatakan ketidakpeduliannya terhadap sesuatu yang sementara ini sedang terjadi di sekitar kehidupan dia? Saya pikir Bapak Mama, kadang juga kita bisa mengekspresikan, bahkan juga menarik sebuah pesan ketika kita berjumpa. Kita pun kehidupan ini seperti Tuhan sementara sedang diam. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi, tapi seperti Tuhan itu tidak melakukan apa-apa gitu. Ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di berbagai macam tempat, dan justru para pelakunya itu adalah orang-orang penting di negara ini. Tapi seperti Allah berdiam diri dan seakan-akan tidak melakukan apa-apa ketika kejahatan itu terjadi. Dan itu sebabnya orang yang tidak percaya Allah, dia akan berkata bahwa Allah itu memang benar tidak ada, ketika kejahatan itu semakin menari-nari di atas permukaan bumi ini. Tapi justru sebuah pengalaman iman dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini, saudara. Rasul Paulus itu dia ada dalam sebuah kesaksian kehidupan ketika dia menuliskan surat ini. Bapak Mama, dia berada di kota Korintus sementara sedang menempuh sebuah perjalanan menuju Yerusalem. Dan kalau kita baca dari setiap surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, surat kepada jemaat di kota Roma ini adalah surat teologis dan pastoralnya yang paling panjang untuk jemaat ini. Ada semacam sebuah bentuk perhatian yang Rasul Paulus tunjukkan kepada jemaat. Dia ingin katakan kepada orang-orang Roma, lihat, kamu tidak sendiri, ada Tuhan. Surat teologis dan bahkan catatan-catatan pastoral ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Roma, supaya mereka tahu dan kemudian mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa tekanan politik dan tekanan sosial yang sementara sedang mereka alami itu mereka tidak pernah sendiri, dan Allah tidak pernah berdiam diri dengan keadaan mereka.
Bapak Mama, saudara-saudara, ketika jemaat itu mengalami tekanan-tekanan ketidakpastian sosial dan juga politik yang luar biasa, apalagi ada semacam satu keputusan ketika Kaisar Nero itu baru mulai berkuasa di tahun 54 sebelum Masehi. Salah satu keputusannya adalah mereka memerintahkan semua orang-orang Yahudi, non-Yahudi, termasuk jemaat Tuhan di kota Roma, untuk menyembah Kaisar sama seperti mereka menyembah Allah Israel. Ini tekanan, saudara. Kalau tekanan secara politik, paling tidak bahwa membayar pajak ada perlakuan tidak adil, masih ada ruang longgar untuk mereka. Tapi ketika sudah omong tentang sebuah ikatan antara hidup manusia dengan Tuhan yang disembah, ini sebuah tekanan yang bukan main-main dialami oleh orang-orang Kristen di kota Roma. Jadi Kaisar Nero itu dia memberlakukan sebuah perintah, kamu boleh beribadah, tapi di samping kamu beribadah, kamu sembah, kamu punya Allah. Satu hal yang tidak boleh kamu lupa, kamu harus menyembah saya sama seperti kamu sementara sedang menyembah Tuhanmu. Ini tekanan luar biasa, saudara. Artinya bahwa Kaisar Nero sementara sedang menempatkan bahwa ada dua Allah yang harus berlaku di dalam pemahaman spiritualitas orang-orang Kristen di jemaat kota Roma. Bagi Rasul Paulus, kamu tidak sendiri dalam surat pastoral ini. Kamu harus tetap memilih bahwa hanya satu saja yang akan mereka sembah dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi Allah lain selain Allah Israel itu. Karena itu catatan pastoral ini menguatkan mereka di tengah penderitaan. Bahkan lebih daripada itu, Rasul Paulus bilang begini, penderitaan itu bukan tanda kegagalan iman kamu kepada Allah, tapi sebuah proses matang untuk kamu bisa berdiri menjadi orang-orang Kristen yang siap menjadi pengikut Kristus. Karena itu Papa Mama, dalam banyak kesempatan Rasul Paulus bilang begini, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan. Bahkan ada banyak sekali catatan, dia bilang begini, 3 kali aku didera, 5 kali aku disesah, 1 kali aku dilempari batu. Bagi Rasul Paulus, omong tentang penderitaan itu bukan lagi omong tentang hal baru bagi orang Kristen. Karena itu dia mau kasih kuat jemaat ini, bukan sementara sedang dia mau bilang begini, tenang-tenang saja, semua akan baik-baik saja. Lihatlah bahwa itu sebuah perjalanan yang memang harus kamu alami, tidak. Tapi Rasul Paulus memakai sebuah pengalaman yang dia alami dengan dirinya untuk menolong jemaat di kota Roma, membantu mereka melihat bahwa di setiap tekanan ada ruang di mana Allah berdiri bersama dengan mereka. Karena itu Papa Mama, saudara-saudara, Rasul Paulus dia mengakui penderitaan berat itu. Dia sementara bukan mencatat sebuah teori-teori yang ingin mendukung supaya jemaat ini tetap kuat berdiri, tidak. Dia tidak pakai teori, saudara, tapi dia pakai sebuah catatan tentang kesaksian hidup pribadi yang dia alami, yang dia hadapi, di mana semua perjalanan dia sebagai seorang rasul itu dari start awal sampai pada start garis finish itu hanya ada tentang penderitaan. Karena itu ketika Rasul Paulus dia dengar ini kesaksian kehidupan jemaat di kota Roma, dia bilang, jalanlah, Allah tidak pernah berdiam diri dalam situasi penderitaanmu. Allah tidak pernah tidak bekerja. Bahkan ketika Allah terlihat diam sekalipun menurut standar manusia, Rasul Paulus bilang tidak, Allah itu bekerja menurut gaya dan versinya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menganalogikan semua penderitaan, semua tekanan itu dengan orang sakit bersalin. Dia bilang sakit bersalin walaupun dia menyaksikan bahwa dia seorang laki-laki yang memang tidak pernah bersalin dan tidak bisa bersalin gitu. Tapi dia mau menolong jemaat di kota Roma. Lihatlah, kalau kamu pernah melihat orang yang sakit bersalin itu, dia sakit, tapi dia sementara sedang berharap bahwa ketika anak yang dia lahirkan itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Ada pengharapan di balik setiap kesakitan.
Ada sebuah janji pemulihan di setiap jalan-jalan yang menggelisahkan itu. Karena itu Rasul Paulus dia omong keras kepada jemaat itu, tetaplah berdiri dan jalanilah hidup, karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, tapi justru dengan setia kita akan tekun untuk menantinya. Bahkan lebih keras lagi Bapak Mama, dia bilang begini, penderitaanmu itu tidak dialami bukan hanya Allah tidak pernah berdiam, tapi roh itu yang dicurahkan kepada mereka terus mendoakan. Bapak Mama bayangkan sebuah catatan pastoral bahwa sebenarnya doa itu bukan keluar dari mulut manusia saja, tapi doa itu juga keluar dari mulut Allah melalui Allah Roh Kudus itu mendoakan kita, tidak hanya merasakan semua jalan-jalan sulit, tapi juga turut mendoakan. Orang kata mendoakan bukan berarti bahwa ada batas kemampuan daripada roh itu, tidak, tapi itu bukti aktif bahwa Allah tidak pernah berhenti, bahkan Allah tidak pernah berdiam diri. Dia sangat aktif mengerjakan bagian-bagiannya untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ada beberapa catatan reflektif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu tema kita. Tema yang menolong saudara untuk memaknai syukur Pentakosta, tapi juga memaknai apa sih yang kita dapatkan ketika kita tahu bahwa semua hasil panen itu datangnya dari Tuhan. Pentakosta dalam tradisi perjanjian lama itu orang datang bawa ulu hasil. Karena itu Pentakosta versi perjanjian baru itu datang dari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita memaknainya. Yesus memaknai peristiwa Pentakosta itu dengan berbeda. Kalau perjanjian lama, Pentakosta itu mereka datang bawa gandum, bawa anggur, semua hasil ulu dibawa. Mereka berkumpul, mereka mau bilang terima kasih Tuhan. Dan peristiwa Pentakosta perjanjian baru itu mereka datang, tetapi mereka terima Roh Kudus, sehingga peristiwa Pentakosta dimaknai bukan lagi bawa hasil ulu dari panen kita, tetapi mengingat bahwa roh itu dicurahkan untuk semua mereka yang hidup, termasuk saudara dan saya. Kalau begitu saya mau bilang begini Bapak Mama, berakar pada janji Allah, tapi jangan pernah saudara berakar pada situasi. Berakarlah pada janji Allah, itu akan menolong saudara untuk memahami bahwa memang Allah tidak pernah tidur gitu saudara. Karena apa? Yang kita pegang itu adalah bukan situasinya, tapi yang kita pegang itu adalah janji Tuhan. Seorang filsuf besar Blaise Pascal, dia bilang begini, Allah yang tersembunyi. Tapi bukan berarti Allah yang tersembunyi itu berarti Allah tidak ada, tidak. Banyak filsuf yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, tapi ada banyak filsuf Kristen juga yang mempercayai bahwa benar di setiap kemampuan manusia membangun nalar, ternyata mereka akan dihantarkan sampai pada satu titik yang tidak bisa mereka langgar, dan disitulah muncul sebuah pengakuan Allah itu aktif saudara. Karena itu dalam banyak kesempatan kita harus percaya bahwa Allah bekerja, sekalipun terasa kita merasa kita mengambil sebuah kesimpulan, Allah paling berdiam diri melihat. Ada banyak orang yang dirugikan, ada banyak tanah-tanah mereka yang dirampas secara paksa, ada banyak hutan-hutan yang ditebas hanya atas nama pembangunan, tapi di belakang layar itu kepentingan politis main di dalamnya. Masalah Raja Ampat, paru-paru dunia itu Bapak Mama, termasuk salah satunya Indonesia. Kita mungkin bukan orang Papua saudara, orang Papua mungkin tidak banyak memberikan kontribusi dalam bentuk uang, tapi orang Papua, hutan Papua itu banyak memberikan kontribusi oksigen kepada manusia, bahkan kepada dunia ini. Raja Ampat itu sekarang jadi viral itu saudara. Saya membayangkan ini manusia dong, ini model kemana sekarang ini. Kita sudah tidak tahu batas kita ini sampai di mana. Makanya kemarin saya bilang begini, kalau saja sorga itu bisa diintervensi oleh mereka yang punya kuasa, maka pasti sorga pun mereka akan mengintervensi segala sesuatu yang ada dalam kapasitas kewenangan Allah. Kan itu mari saudara, kita lihat ada batas kita, ada batas yang tidak bisa kita langgar. Bahkan alam pun itu juga,
Dia memberikan hasil, tapi hasil yang dia berikan itu atas apa? Atas perintah Tuhan, saudara. Dalam khotbah saya beberapa minggu saya bilang begini, kotong petani, kotong bisa dengan pelatihan, kotong dengan pengalaman, kotong bisa tahu bagaimana cara menanam padi dan jagung yang baik. Tapi seorang petani tulen sekalipun, dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa berkuasa mengatur alam ini untuk mendukung hasil dari hasil panennya. Amin kok. Botong mau taruh pupuk ke manapun, botong mau tiap hari tidur di sawah sampai botong lupa gereja. Tapi kalau segala sesuatu kita atur, kita lupa bahwa ada ruang yang tidak bisa kita masuki, itu batas, saudara, yang sebenarnya mau mengatakan kepada kita, kita tetap adalah manusia biasa dan Allah tidak pernah berdiam diri untuk itu. Di dunia yang serba instan ini Bapak Mama dan produktif, kita seringkali juga yang kedua mengukur Allah ini dari hasil. Kita mengukur Allah ini dari hasil panen, dari stabilnya pendapatan usaha kita gitu. Bahkan dari semua rencana-rencana kita yang seperti mulus tanpa hambatan. Seringkali di tengah-tengah dunia yang serba instan dan produktif ini, kita sering mengukur penyertaan Tuhan dari hasil yang kelihatan, yang dapat saudara tangkap dengan mata, dan yang saudara dapat ukur secara matematis. Bagaimana kalau hasil panen berkurang? Bagaimana kalau usaha saudara-saudara jalankan dengan ketelatenan, dengan kejujuran, karir saudara lewati dengan jalan rumit, dengan air mata, tapi karir saudara tetap begitu? Apakah itu berarti Tuhan tidak bekerja, saudara? Apakah ketika saudara menjalani ini hidup dengan doa-doa, dengan setiap pergumulan, dengan ketaatan menjalankan perintah Tuhan, seperti Tuhan berdiam diri? Apakah benar Tuhan berdiam diri? Tidak, saudara. Karena justru dalam kekurangan kita diajak untuk melihat lebih dalam gitu. Tidak hanya lihat di atas permukaan kulit, tapi masuklah ke dalam dan lihat dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja, tetap sedia dan tetap mencukupkan gitu. Walau kadang juga kita pun gaji 1 bulan, 1 minggu pertama sudah selesai, saudara. Bayar koperasi, bayar anak pun ini, belum tuntutan hidup yang lain. Kita terima uang habis kerja, buruh bangunan, belum 2 minggu anak sudah teriak, mama, bapak, minta ini, minta itu. Cukup, saudara. Habakuk tidak bersorak karena hasil melimpah. Bapak mama, saya ajak buka Habakuk 3 itu. Habakuk dia tidak bersorak karena hasil panen melimpah, tapi dia bersorak karena dia melihat Tuhan di tengah ladang yang kosong. Dan itu hebatnya mereka yang tetap beriman pada rasa percaya, bukan pada situasi hidup. Dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, yang beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin kok. Karena itu Bapak Mama mencukupkan diri juga penting, walau kadang kita juga kurang gitu, saudara. Menolong saudara. Karena itu kenapa melihat makanan, melihat Tuhan, supaya ketika saudara melihat makanan, Tuhan mau bilang, lihat beta aktif nih, beta tidak menjadi orang yang pasif melihat penderitaan, melihat keluh kesahmu. Melihat makanan itu melihat Tuhan, supaya ketika kita melihat Tuhan, kita pun mata ini terbuka untuk mampu melihat orang lain, karena kita sudah dibuat oleh Tuhan untuk mampu melihat Dia di setiap butiran nasi di atas piring kita. Yesus berkata, Matius pasal 6 ayat 11, berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Paulus tidak mau ada pada sebuah jebakan. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 itu dia bilang, penderitaan sekarang ini
bukan berarti Allah meninggalkan kita. Keluhan, tekanan orang-orang Romawi itu tidak pernah membatalkan janji Tuhan, dan itu yang membuat dia percaya. Dan saya juga percaya, saudara, kita di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit, yang rumit, yang tidak adil ini, saudara masih tegak kuat berdiri, itu karena siapa, saudara? Itu karena Tuhan. Itu karena dia yang menolong saudara. Itu hal pertama. Hal kedua, Bapak Mama, di tengah-tengah ketegangan ada banyak hal, kata Rasul Paulus, yang sudah Tuhan jawab. Karena itu ketika kita membuka kitab Mata, ada banyak yang sudah Tuhan jawab. Tapi di balik kata sudah, ada sebuah kata yang tidak boleh kita lupakan. Belum sepenuhnya itu Tuhan genapi. Supaya apa? Belum sepenuhnya itu menolong orang Kristen untuk mampu menghadapi dalam sebuah pengharapan yang hidup di dalam Allah. Kita sudah diselamatkan, tapi kita belum diangkat dari penderitaan dari dunia ini sampai pada kekekalan. Kita sudah diselamatkan, saudara. Kita sudah menerima Roh Kudus. Saudara dan saya sudah terima itu Roh Kudus, walau terkadang kita mengeraskan kita hati untuk dia bekerja. Tapi kita masih merindukan pemulihan tubuh dan jiwa, bahkan dengan roh kita, di saat kelak nanti ketika Tuhan datang. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, tapi menuju pada kemuliaan itu belum sampai di situ. Karena itu sudah dan belum sepenuhnya menuntut sebuah kesetiaan dan ketaatan untuk kita bisa menantinya. Karena begini, saudara, iman itu yang matang itu tidak terlihat, tidak hanya bersinar saat semuanya nampak jelas. Iman itu tidak bicara tentang sebuah ungkapan keyakinan dan dia bersinar saat semua terlihat. Tetapi iman itu juga bisa menjadi sebuah ungkapan rasa percaya bahwa Roh itu menolong kotong memaknai saat bisa jadi semua masih menjadi samar-samar dan tertunda untuk dijawab oleh Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta, dan mari kita bilang terima kasih untuk hasil panen di tahun ini, karena melihat makanan, melihat Tuhan. Amin.